Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Pada kelas menulis kali ini, kami dari Rumah Guru akan memberikan materi berkenaan dengan menentukan ide. Pada pembahasan sebelumnya, yaitu kita sudah membahas tentang niat dan motivasi menulis. Sekarang kita lanjutkan untuk pemilihan ide. Pemilihan ide dalam menulis itu kita sesuaikan dengan keahlian kita. Kita ahli di bidang apa? Sehingga nanti memudahkan kita dalam penulisan, ya. Kemudian bidang pekerjaan kita sesuaikan dengan bidang pekerjaan kita. Kita sesuaikan dengan keseharian kita, atau pemilihan ide itu kita sesuaikan dengan kesukaan atau hobi kita. Misalkan kita hobi memasak, menulis buku tentang memasak, ya. Hobi kita apa? Menanam pohon. Nah, berarti cara merawat apa begitu ya? Bunga anggrek atau apa, ya. Lah, karena basic kita adalah guru, maka di sini lebih baik atau alangkah baiknya kita itu menulis buku pengayaan, ya. Memberikan pembahasan tentang menulis buku pengayaan, ya. Namun sebelum kita menulis buku pengayaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui, ya. Kita harus mengetahui apa di sini? Kita harus mengetahui pengertian dari buku pengayaan. Ya, tapi coba kita baca ya. Jika membahas mengenai buku pengayaan, maka pada dasarnya juga harus paham pengertian dari buku teks. Ya, yaitu buku ajar, ya. Bisa disebut buku ajar, buku teks, ya, atau buku paket itu ya. Biasanya kita menyebut seperti itulah. Buku pengayaan ini adalah penunjang daripada buku teks yang kita miliki, ya. Jadi ketika kita membuat buku pengayaan, maka kita harus paham terlebih dahulu apa itu buku teks, ya. Sebab keduanya saling melengkapi dan menjadi pegangan wajib dari seorang pengajar, ya. Buku teks juga diketahui disusun berdasarkan kurikulum pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Buku teks di dalamnya berisi latihan soal yang nantinya bisa diterapkan di dalam kelas. Ini buku teks, ya. Nah, atau kita sebut juga dengan buku paket, ya. Kemudian buku pengayaan secara sederhana bisa diartikan sebagai buku penunjang buku utama, yakni buku teks. Jadi penunjang daripada buku teks yang digunakan pengajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Selain itu bisa diartikan pula sebagai buku yang bisa dijadikan rujukan standar pada mata pelajaran tersebut atau tertentu, ya. Secara singkat dapat disimpulkan kalau buku teks pelajaran itu berisi materi sesuai dengan materi yang tertera dalam kurikulum yang digunakan. Itu buku teks, ya. Kalau buku pengayaan berisi materi tambahan, ya. Jadi berisi materi tambahan di luar materi yang ada dalam kurikulum. Misalkan di situ di kurikulum ada materi tentang puisi, kita buatkan buku khusus tentang puisi, ya. Ya, jadi tambahan, materi tambahan, ya, pengayaan agar siswa itu dapat membuat puisi dengan baik, begitu ya. Nah, disertai contoh-contoh puisinya di situ lah, itu buku pengayaan namanya, ya. Nah, kemudian jenis dan karakter khas dari buku pengayaan. Lah, buku pengayaan itu berdasarkan materinya, ya, berdasarkan materinya itu terbagi menjadi 3, ya. Jadi buku pengayaan itu berdasarkan materinya itu terbagi menjadi 3. Ya, yang A, buku pengayaan pengetahuan. Namanya saja pengayaan pengetahuan, yaitu buku yang memuat sebuah materi dari sebuah mata pelajaran,
ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi buku pengayaan pengetahuan adalah buku yang memuat sebuah materi dari sebuah mata pelajaran. Ya, isi materi di dalam buku pengayaan pengetahuan meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu lain yang menambah wawasan akademik. Ini berarti materi di dalamnya itu berisi pengetahuan ya. Buku pengayaan keterampilan. Nah, namanya saja keterampilan, maka buku pengayaan yang berisi materi mengenai suatu keterampilan sehingga pengajar yang membacanya bisa mendapatkan tambahan keterampilan untuk membuat sebuah karya. Nah, keterampilan yang dipaparkan di dalam buku pengayaan keterampilan adalah dari bidang tertentu. Adapun contohnya seperti mendesain dengan Filmora, ini kan keterampilan ini ya. Kemudian membuat kerajinan tangan, di sini ditentukan kerajinan tangannya apa, kan begitu ya bentuknya. Kemudian petunjuk perawatan anggrek. Lah, ini buku pengayaan keterampilan ya. Sekarang buku pengayaan kepribadian. Buku pengayaan kepribadian merupakan sebuah buku yang memuat materi untuk memperkaya kepribadian atau pengalaman batin dari pembacanya. Contohnya ya, buku yang pernah saya buat Menjadi Guru Teladan ya. Di sini untuk memperkaya kepribadian daripada guru itu ya. Bagaimana sejatinya menjadi guru teladan gitu ya. Kemudian merakit dan membina keluarga bahagia. Lah, ini termasuk ke dalam buku pengayaan kepribadian ya. Jadi tadi jenis buku pengayaan berdasarkan materinya ya, ada 3 tadi. Sekarang berdasarkan penyajian. Nah, berdasarkan penyajiannya itu terbagi menjadi 2, yaitu buku pengayaan ilmiah atau non-fiksi dan buku pengayaan non-ilmiah atau fiksi. Nah, buku pengayaan ilmiah adalah buku yang memuat materi secara ilmiah, tidak ada unsur pengembangan dan karangan di dalamnya. Ya, adapun contoh dari buku pengayaan ini adalah seperti buku-buku mengenai budidaya, bercocok tanam dan sebagainya. Nah, yang B non ilmiah atau fiksi ya. Buku pengayaan non ilmiah adalah buku jenis pengayaan yang penyajiannya tidak terpaku pada struktur ilmiah, fokus mengikuti aturan dan standar tertentu. Jenisnya sendiri adalah seperti contoh buku pengayaan kepribadian ya. Jadi buku ilmiah ada ilmu di dalamnya, namun untuk mengembangkan kepribadian dan pengalaman batin dari pembacanya. Nah, ini berarti non ilmiah atau fiksi ya, non ilmiah atau fiksi. Jadi kalau tadi ilmiah ya, itu tidak ada karangan di dalamnya ya, tidak ada unsur pengembangan dan karangan di dalamnya ya. Nah, kalau non ilmiah itu ada karangan di dalamnya ya. Nah, sekarang ciri khas buku pengayaan ya. Ciri khas buku pengayaan itu apa saja? Materi di dalam buku pengayaan bisa bersifat kenyataan atau ilmiah maupun karangan non ilmiah ya. Kemudian pengembangan materi di dalam buku pengayaan pada dasarnya tidak terkait langsung dengan kurikulum ya. Kalau terkait langsung dengan kurikulum itu namanya buku teks pelajaran atau buku ajar atau buku paket ya. Materi di dalam buku pengayaan kemudian disajikan secara populer dan menggunakan teknik lain yang cenderung inovatif ya. Bentuk penyajian materi di dalam buku pengayaan cukup beragam, bisa dalam bentuk deskripsi, bisa dalam bentuk eksposisi, narasi, argumentasi, puisi, dialog, dan atau menggunakan gambar sebagai bentuk penyajian materi. Jadi fleksibel ya, lebih fleksibel daripada buku pelajaran ya. Bahasa yang digunakan dibuat sederhana agar mudah dipahami. Bahasa yang digunakan dalam buku pengayaan adalah ragam dari bahasa ilmiah maupun bahasa non ilmiah. Ya, kemudian memiliki isi dalam bentuk materi namun tidak terdapat latihan soal seperti buku ajar. Ya, tidak ada latihan soalnya ya di situ ya.
Kemudian materi di dalam buku pengayaan bersumber dari data dan juga fakta. Nah, ini tadi adalah ciri khas buku pengayaan. Sekarang bentuk buku pengayaan. Nah, bentuk-bentuk buku pengayaan yang sering digunakan ya. Ada buku umum seperti komik, cerpen, novel, ini termasuk buku pengayaan ya. Kemudian ada buku motivasi, misalnya biografi, buku sejarah ya. Kemudian ada buku keterampilan, buku cara merajut benang, buku keterampilan origami dan lain-lain ya. Kemudian buku pengetahuan, trik dalam belajar, trik mengerjakan PR dan sebagainya lah. Dari pembahasan ini semua tadi memunculkan ide-ide untuk membuat sebuah tulisan Bapak Ibu. Silahkan dipilih sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan kesukaan kita ya. Karena profesi kita, basic kita adalah guru, maka di sini saya sarankan untuk menulis buku pengayaan ya. Bisa menulis komik, cerpen, novel, biografi, buku sejarah ya, buku keterampilan, buku pengetahuan dan lain sebagainya ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Silahkan dipilih. Untuk tips menyusun buku pengayaan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu semuanya. Salam sukses untuk kita semua ya. Bersama Rumah Guru kita maju bersama-sama. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.